warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Pada video kali ini kita membahas tentang bilangan pecahan lagi ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bilangan pecahan 41, dan di sini adalah bilangan pecahan 42. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sekarang kita mau membandingkan dua pecahan. Yang pertama adalah kita membandingkan dua pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Caranya adalah dengan membandingkan pembilangnya saja. Jadi yang kita fokuskan kalau penyebutnya sama itu kita fokus pada pembilangnya ya. Sekarang kita ke contoh. Contohnya adalah bandingkan pecahan 4/5 dan 3/5. Nah, 4/5 dan 3/5 ini mempunyai penyebut yang sama. Jadi kita fokus sama pembilangnya saja. Nah, pembilangnya adalah 4 dan 3. Pembilang itu yang atas ya, diingat-ingat. Pembilang itu di sini 4 dan 3. Nah, 4 dan 3 lebih besar mana? 4 dan 3 lebih besar 4. Jadi kita bisa tulis tanda ketidaksamaannya seperti ini. Sehingga 4/5 itu lebih besar dari 3/5. Jadi bacanya seperti itu, 4/5 lebih besar dari 3/5. Contoh yang kedua, kita bandingkan 3/7 dan 5/7. Ini sama ya, pembilangnya adalah sama-sama 7. Maka kita, maksudnya penyebutnya sama-sama 7. Jadi kita fokus sama pembilangnya saja. Pembilangnya 3 dan 5. 3 dan 5 lebih besar siapa? Lebih besar 5. Jadi tandanya arahnya adalah ke sini. Nah, jadi 3/7 lebih kecil dari 5/7. Sekarang yang kedua adalah tentang bagaimana kalau penyebutnya itu tidak sama. Jadi kita membandingkan dua pecahan dengan penyebut tidak sama. Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya seperti yang tadi. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Contohnya adalah bandingkan 3/4 dan 5/6. Nah, kalau kita lihat penyebutnya kan nggak sama tuh. Satunya 4, satunya 6. Nah, caranya harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mencari KPK dari 4 dan 6. Ternyata KPK-nya 4 dan 6 itu adalah 12. Jika kalian lupa cara mencari KPK, nanti bisa tanya ke saya ya. Karena pelajaran KPK ini kita sudah mempelajari waktu kalian di SD dulu ya. Oke, sekarang kalau sudah ketemu KPK-nya 12, kita rubah dulu 3/4 itu menjadi penyebut 12. Jadi penyebut 4 dirubah ke penyebut 12. Nah, 4 ke 12 itu berasal dari 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilang juga harus adil, juga harus dikalikan dengan 3. Jadi 3 kali 3 itu adalah 9. Sehingga 3/4 itu sama dengan 9/12. Sekarang untuk 5/6, kita juga rubah menjadi penyebut 12 ya. 6 ke 12 itu adalah 6 dikali 2. 6 kali 2 itu 12. Sama seperti yang sebelumnya harus adil, 5 juga dikali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita sudah mempunyai pecahan ini dengan penyebut yang sama. 9/12 dan 10/12. Maka bisa kita bandingkan ya. 9/12 dan 10/12 itu adalah lebih besar 10/12-nya. Sehingga tandanya seperti itu. Tetapi soalnya adalah 3/4 dan 5/6. Maka kita harus bawa ke soal awal, 3/4 dan 5/6. Nah, 3/4 tadi 9/12, 5/6 itu 10/12, maka tandanya adalah seperti ini. Oke, kalau kita lihat caranya mungkin agak panjang ya. Sekarang saya punya cara yang lain. Nah, cara yang lain begini. Kita tulis dulu 3/4 dan 5/6. Nah, cara yang lain kita mengalihkan silang ya. 6 dikali 3, hasilnya adalah 18. Lanjut lagi, 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. 18 dan 20 itu lebih besar 20. 20-nya itu sebelah kanan milik 5/6. Sehingga tandanya lebih besar 5/6-nya. Seperti ini. Lebih gampang ya? Lebih cepat ya? Tetapi syaratnya kalian harus hafal perkalian.
Sekarang kita ke contoh yang lain ya. Kita bandingkan 2/5 dan 0,45. Jadi yang satu pecahan biasa, yang satu adalah pecahan desimal. Bagaimana caranya membandingkan dua jenis pecahan yang berbeda? Ya, caranya juga harus kita samakan dulu supaya lebih mudah membandingkan ya. Yang pertama 2/5 ini akan kita rubah menjadi pecahan penyebut 100. 5 ke 100. Kenapa 100? Karena 0,45 itu dua angka di belakang koma ya, berarti nanti pasti penyebutnya 100, maka 2/5 ini kita rubah ke penyebut 100. Sehingga dia dikalikan dengan 20, 5 kali 20 sama dengan 100. Harus adil juga, pembilang juga harus dikali 20. 2 kali 20 itu adalah 40. Nah, kita sudah menemukan 2/5 itu sama dengan nilainya 40/100, sehingga sama dengan 0,45. 0,45 itu adalah 45/100. Karena kedua pecahan itu sudah sama bentuknya dengan penyebut yang sama, maka bisa kita bandingkan 40/100 dan 45/100 itu lebih besar mana? Lebih besar 45/100. Tetapi untuk penyelesaian tetap kembali ke soal berikutnya. 2/5 dan 0,45 yang harus dibandingkan. Dan tandanya juga sama seperti itu. Bagaimana apakah ini bisa menggunakan cara yang lain seperti yang tadi? Kita coba ya. 2/5 dan 45/100. Tetap 0,45 itu kita rubah ke pecahan biasa, karena untuk cara seperti ini harus sama-sama pecahan biasa ya. Kita sekalikan silang. 100 dikali 2 itu adalah 200. 5 dikali 45 adalah 225. Maka 200 dan 225 itu lebih besar 225. Sehingga tanda ketidaksamaannya lebih besar seperti ini, ya kan? Jadi 2/5 itu lebih kecil dari 0,45. Oke, sekarang kita lanjut mengurutkan bilangan pecahan ya. Caranya adalah dengan mengubah bentuk pecahan yang akan diurutkan ke satu jenis bentuk pecahan. Jadi kita samakan dulu jenisnya. Kalau pecahan biasa saja. Kalau pecahan desimal, ya jenis pecahan desimal saja. Itu baru bisa diurutkan nanti. Karena kita tahu kan, kalau satu jenis pecahan itu bisa kita bandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Kita coba ke contoh ya. Urutkan bilangan pecahan 2/3, 0,25, 5/6, 37,5% dari yang terkecil. Dari 4 pecahan itu kita urutkan dari yang terkecil. Nah, dari 4 pecahan itu kan kita tahu di situ jenis bentuk pecahannya itu berbeda. Jadi harus kita samakan. Di sini saya akan menyamakan menjadi bentuk desimal. Karena menurut saya itu yang paling mudah. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, itu harus menyamakan penyebutnya lagi. Jadi 2 kali kerja. Di sini kita coba rubah ke pecahan desimal ya. Yang pertama 2/3 itu adalah 0,66666. Nah, di sini tidak saya jelaskan bagaimana 2/3 berubah jadi desimal 0,66, karena pada video sebelumnya kalian sudah belajar mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi, silahkan belajar lagi di video sebelumnya untuk belajar tentang ini. Kalau di sini sudah pasti bisa kalian ya. Oke, kalau 0,25 ini tetap saja karena dia sudah bentuk desimal. Untuk 5/6 menjadi 0,83333 dan seterusnya. Dan untuk 37,5%, di sini ingat ya, persen itu adalah per 100. Sehingga jadi desimalnya adalah 0,375. Nah, per 100 ini kan sama dengan dibagi 100 tuh. Jadi kalau ada koma di sini dibagi 100, komanya pindah 2 langkah ke depan. 1, 2. Jadi komanya berada di sini dan ditambahi 0 di sini. Jadi 0,375. Selanjutnya, kita akan membandingkan karena sudah bentuk pecahan desimal semua. Ini desimal, ini desimal, ini desimal, dan ini desimal. Maka kita bisa bandingkan mana yang lebih kecil. Caranya adalah lihat bilangan utuhnya atau bilangan di depan komanya. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Sama-sama 0, jadi kita belum bisa membandingkan mana yang lebih kecil. Sehingga kita harus lihat ke angka berikutnya yang di belakang koma. Di sini 6, di sini 2, di sini 8, di sini 3. Nah, sudah ketahuan kan? Dari situ kita tidak usah lihat angka belakangnya lagi karena dari situ sudah ketahuan 6, 2, 8, dan 3.
Yang paling kecil itu siapa? Yang paling kecil adalah 2. 2 ini yang paling kecil, maka kita tulis 0,25. Selanjutnya, yang paling kecil selanjutnya itu adalah 3. Nah, 3 kan, tapi yang ditulis bukan 0,375, melainkan soal yang awal, yaitu 37,5%. Setelah 3, angka berikut yang paling kecil adalah 6. Maka kita tuliskan 2/3, karena soal yang awal lagi ya. Dan yang terakhir adalah 8 di sini, angka 8 di sini adalah 5/6. Jadi, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil adalah 0,25, 37,5%, 2/3, dan yang terakhir 5/6. Untuk lebih paham lagi, kita coba soal yang berikutnya. Oke, soal yang lain ya, contoh yang lain. Urutkan bilangan pecahan 2/5, 0,47, 28%, dan 375 per mil. Oke, tetap ini urutan dari yang terkecil ya. Seperti yang tadi, kita rubah pecahan itu menjadi bentuk desimal. Yang pertama, 2/5 adalah 0,4. Nah, ingat-ingat bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tonton video sebelumnya ya. 0,47 tetap saja 0,47 karena dia sudah bentuk desimal. Ini adalah 28%, jadi 28 per 100 menjadi 0,28. Dan 375 per mil itu menjadi 375 per 1000, jadi 0,375. Selanjutnya kita fokus ke desimalnya 0,4, 0,47, 0,28, 0,375. Seperti yang tadi, kita lihat angka di depan koma, di sini 0, sini 0, di sini 0, di sini 0. Nah, berarti sama ya. Karena sama semuanya 0, jadi kita belum bisa membandingkan. Lalu kita lanjut ke angka yang kedua. Di sini 4, di sini 4, di sini 2, di sini 3. Nah, sudah ketahuan tuh mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2, berarti 0,28. Ditulisnya adalah 28%, karena soalnya 28%. Setelah 2, angka yang kecil selanjutnya adalah 3. Yang ditulis adalah 375 per mil. Nah, sekarang kita lihat sisanya satunya 0,4, satunya 0,47. Nah, lebih kecil siapa? Satunya 4, satunya 47. Nah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan 0,4 yang lebih kecil ya. Karena satunya 4 sama, karena di sini sama-sama 4, di sini 4, di sini juga 4. Berarti kita kalau sama-sama 4 harus melihat angka di belakangnya lagi. Nah, di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya di situ, maka kita kasih 0 di sini. Jadi 40. Di sini 47. Nah, baru bisa dibandingkan satunya 0, satunya 7. Maka yang lebih kecil adalah 0. Sehingga yang lebih kecil adalah 2/5. Dan yang terakhir adalah 0,47. Nah, dari sini sudah mengurut ya, urut dari yang terkecil 28%, 375 per mil, 2/5, dan 0,47. Seperti itu, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, ini ada soal latihan ya, ada 2 soal saja. Ini sebagai latihan kalian karena sudah belajar tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Sekarang dicoba latihannya. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Selamat mengerjakan, tetap semangat!